Ya, saya mengambil dengan data yang sama, data BPS Jakarta paling demokratis. Penghargaan dari Kemenak Jakarta kota paling harmonis. Kalau soal kebahagiaan kan subjektif, ditanya pada saat kapan, pada saat pandemi. Tapi kalau soal angka Jakarta paling tinggi tingkat kemajuannya itu data BPS juga. Itu satu Semua hal. daerah ditanya pada saat pandemi. Sebentar, Konteksnya perbandingan. Sebentar, saya akan jelaskan. Kalau Anda mau ngomong terus ya silahkan. Mau membawa kedengkian terus silahkan. Dilanjutkan gitu. Bang, silakan Bang. Oke, lalu saya ingin cerita. Air bersih di Jakarta itu bermasalah. Ada 2 perusahaan swasta yang sampai hari ini masih mengelola itu. Dan itu berkaitan juga dengan DPRD. Kenapa PSI tidak mendorong itu? Kan PSI juga punya tugas terhadap anggaran di Jakarta. Dan tidak hanya otoritasnya gubernur, ini ada otoritasnya DPRD. Ketika Anda ribut tentang uang rakyat dikemanakan, Anda tidak ribut ketika kenaikan gaji DPRD. Anda tidak bermasalahkan. Tapi untuk Formula E Anda ributkan gitu. Kerja DPRD selama ini hasilnya apa? Itu kan juga perlu dipertanyakan. Yang saya ingin cerita sedikit tentang air bersih. Di Pulau Seribu dari 25.000 menjadi 1.300 rupiah. Sama dengan daratan Jakarta. Tentang air bersih. Itu selesai oleh Anies. Anda punya apresiasi? Tidak. Yang tentang kembali lagi ke soal yang pertama tadi. Saya masih sangat kecewa tentang Natal. Jangan dilakukan lagi. Anies itu sudah membawa kita kepada suasana yang sangat harmonis. 3 tahun berturut-turut dilakukan gitu. Dan masih saja diteriakan tentang segmentasi. Perbedaan di dalam pilihan yang selalu dikaitkan dengan narasi-narasi tentang identitas. Yang tidak punya fakta. Kalau ada fakta silahkan, yang ada cuma persepsi. Fakta maksud saya dalam kaitan dengan Anies ya. Tidak pernah ada faktanya. Bahkan Anies mengirim surat terbuka untuk menghentikan itu semua. Tapi kembali lagi setiap bicara dengan PSI itu terus diulang-ulang. Ini mau kemana kita sebenarnya? Tapi PSI tadi mengklaim ini substansial. Lihat secara utuh seperti itu. Substansialnya dia itu dia ngarang sendiri dan mengkritisi karangannya dia sendiri. Itu tidak substansial. Yang substansial soal angka. Ini di DPRD ada. Saya bawa datanya, ini jelas gitu. Oke, Mas Hendy Satrio nampaknya mau mengomentari Mas, silakan. Iya, terima kasih ya. Saya rasa juga PSI salah memahami pengamat gitu. Jadi pengamat politik juga salah dipahami oleh PSI gitu. Ini Bang Hendri Sebetulnya, sepertinya tersinggung nih sepertinya. Bukan baper. Sebetulnya kan kami ini, saya lah ya, jangan kan nggak bisa mewakili pengamat politik yang lain. Saya melakukan kritisi kepada PSI itu untuk mengingatkan substansinya PSI. Menurut saya terlalu kecil karena Indonesia itu luas. Yang dicontohkan adalah bupati dan wali kota tadi, bukan gubernur gitu. Makanya kita berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia itu luas. Jangan terlalu konsentrasi ke Mas Anies gitu. Dia boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian yang lain mendukung Mas Anies, kemudian PSI nggak mendukung kan juga lucu juga ceritanya. Nah kemudian ada satu hal tadi yang saya kecewa sekali sebagai partai politik. Yang masih terus-menerus menggali persoalan 2017. 2017 itu kan sudah selesai. Sekarang lihat saja Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawangsa kan membangun provinsinya masing-masing dengan caranya. Tuduhan tentang 2017 itu kan gak pernah terbukti. Kalau kita bicara tentang politik identitas, sampai saat ini pasti ada politik identitas. Dan setiap partai politik itu juga melakukan politik identitas. Apalagi jualan ke Islam. Lalu mau gimana? Suara mayoritas di Indonesia itu adalah suara umat muslim. Pasti semua partai politik jualannya ke Islam. Bahkan simbol-simbol agama itu di beberapa partai politik juga diletakkan dalam logo-logo mereka. Jadi maksud saya sebagai partai politik ajaklah masyarakat ini, edukasi masyarakat untuk melihat yang sekarang. Saya setuju melihat 2017, tapi gunakanlah teori spion. Kaca spion itu ada karena kita bisa melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh PSI sebagai partai politik. Oke, 2017 lihat ke belakang tapi untuk maju ke depan gitu. Jangan lagi kemudian diungkit-ungkit lagi, gak selesai. Jadi apa yang sudah berbusa-busa disampaikan oleh Mas Abe tentang rekonsiliasi dan lain-lain itu gagal lagi. Tapi soal poin yang bahwa PSI ini mengendorse Aniesnya makin populer. Loh ya iya, Meskipun itu kan saya negatif katakan, dari PSI. karena begini, setiap kali PSI
melontarkan kritikan kepada Mas Anies, itu membuka ruang bagi tim Gubernur Jakarta dan Mas Anies sendiri untuk menjelaskan lebih gamblang lagi. Misalnya tadi tuh kritikannya PSI kan, akhirnya Bang Ges menjelaskan tuh beberapa topik-topik kebenaran tadi termasuk tanda tangan komitmen fee yang ternyata ada perjanjiannya dengan DPRD kan. Nah itu kan jadi jelas gitu. Makanya saya bilang ini apakah sebetulnya pendukung asli Anies Baswedan adalah PSI? Mas Andi, ini perlu dijawab ini seperti ini. Sekali lagi kalau mengikuti logika Mas Henry ya, kita nggak bisa mengkritik orang loh. Dalam artian udahlah lupakan, nggak usah ngomongin rekam jejak. Bukankah dalam politik itu hal yang biasa Mas? Saya baru dengar juga ya ada teori kaca spion itu ya, itu nggak tahu teori dari mana. Tapi sekali lagi, Ya, tapi rekam kan bener, jejak kan? kandidat itu biasa banget dikulitin dan itu adalah bagian dari proses demokrasi, bagian dari pematangan pematangan publik untuk menilai Iya, seorang kandidat. tapi Kang Andi mohon maaf, di 2017 itu Kang Andi harus menjelaskan mana yang dilakukan salah oleh Mas Anies dan kemudian apa yang diperbaiki gitu. Jadi jangan cuma kemudian menjual cara-cara kemenangan Anies 2017 yang mana Ya juga. silahkan saja bagi para pendukung Mas Anies untuk menjelaskan posisi Oh, enggak, Mas Anies. bukan. Itu kan posisi Bukan, posisi yang ini bukan masalah konteksnya dukung adalah mendukung, tapi masalah PSI tentang ingin mengingatkan rekonsiliasi apa yang tadi terjadi pada disampaikan oleh Mas 2017 Abang. Oke, tentang saya- seorang tolong kandidat. Anda jawab ya, saya mau tanya. 2015 akhir, 2016 awal, kampanyenya terhadap Ahok adalah lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Jawaban Silakan Anda PSI? jawab. Anies pada saat itu masih jadi menteri. Oke, kita tahan dulu Mas. Jawabannya usai jeda sesaat lagi.